Analisis dampak kebijakan pemerintah terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kasus A. Pendahuluan, tujuan dan identitas presentasi. Fokus studi kasus, menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah di suatu provinsi. Permasalahan makroekonomi. Inflasi tinggi menurunkan daya beli, sedangkan pertumbuhan ekonomi rendah menunjukkan lemahnya produksi dan investasi. Tujuan pembelajaran, memahami hubungan kebijakan moneter dan fiskal serta pengaruhnya terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Latar belakang kasus A. Kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Inflasi tinggi di Provinsi X. Inflasi mencapai 9% year on year akibat kenaikan harga BBM dan bahan pangan. Pertumbuhan ekonomi melambat. Pertumbuhan ekonomi hanya 2,5%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 5%, menandakan perlambatan ekonomi. Kebijakan moneter kontraktif. Pemerintah menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi yang tinggi dalam perekonomian daerah. Kebijakan fiskal ekspansif. Pemberian BLT dan subsidi bunga UMKM agar daya beli dan aktivitas ekonomi tetap terjaga. Identifikasi masalah ekonomi makro. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli. Inflasi tinggi mengindikasikan bahwa harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya harga BBM dan bahan pangan, karena BBM dan bahan pangan merupakan komoditas penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi rendah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi X hanya sebesar 2,5%, lebih rendah dari pendapatan rata-rata nasional sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi barang dan jasa dalam perekonomian di masyarakat mengalami perlambatan. Menurunnya investasi dan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi secara langsung akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menaikkan suku bunga juga menyebabkan biaya pinjaman menjadi lebih tinggi, sehingga dunia usaha cenderung mengurangi atau menunda investasi yang akan dilakukan. Pengumpulan data sekunder. Perkembangan indikator sebelum dan sesudah kebijakan. Untuk mendukung analisis, digunakan data simulasi yang menggambarkan kondisi ekonomi sebelum dan setelah kebijakan diterapkan. Berikut adalah tabel indikator ekonomi. Penjelasannya, analisis data tadi adalah inflasi pada data akhir tahun mengalami penurunan dari 84% menjadi 6,7%, yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah cukup efektif dan dalam menekan kenaikan harga. Untuk PDRB meningkat, tetapi pertumbuhannya relatif kecil sehingga belum mampu mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan. Untuk tingkat pengangguran meningkat sehingga mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan lapangan kerja baru. Untuk suku bunga juga meningkat. Ini merupakan dampak dari kebijakan moneter kontraktif. Secara keseluruhan, kebijakan dilakukan berhasil menurunkan inflasi, namun memiliki dampak negatif terhadap kondisi tenaga kerja dan investasi. Selanjutnya, analisis dampak kebijakan. Kebijakan moneter, fiskal, dan modal SLM. Kebijakan moneter atau kenaikan suku bunga. Kebijakan menaikkan suku bunga dilakukan oleh Bank Sentral sebagai upaya untuk menekan inflasi. Dampaknya, suku bunga meningkat, investasi menurun, sehingga pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi melambat. Untuk kebijakan fiskal, itu memberikan BLT dan subsidi UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok dengan pendapatan rendah. Dengan adanya bantuan langsung, masyarakat masih memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, meskipun harga barang meningkat. Dampaknya, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dengan meningkatnya pengeluaran, permintaan terhadap barang dan jasa akan bertambah, sehingga mendorong produksi, investasi, dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk pendekatan teori SLM atas kebijakan itu adalah dalam model SLM kita dapat melihat hubungan antara pasar barang IS dan pasar uang LM. Kebijakan moneter kontraktif, kenaikan suku bunga akan menyebabkan kurva LM bergeser ke kiri karena berkurangnya jumlah uang yang beredar. Sementara kebijakan fiskal ekspansif atau pemberian BLT dan subsidi bunga UMKM akan menggeser kurva IS ke kanan karena meningkatnya pengeluaran. Artinya, kedua kebijakan tersebut bekerja secara berlawanan. Kebijakan moneter menekan pertumbuhan, sedangkan kebijakan fiskal mencoba mendorong pertumbuhan. Tujuan, sasaran, trade-off, dan time lag. Dampak kebijakan dan keterlambatan. Apakah kebijakan yang diambil sudah tepat sasaran? Kebijakan sudah tepat arahnya, tetapi implementasi di masyarakat masih perlu diperbaiki. Terus salah satu trade-off yang terjadi terlihat jelas adanya trade-off, di mana ketika inflasi berhasil ditekan, namun pertumbuhan ekonomi justru melambat. Apakah ada time lag atau keterlambatan dari kebijakan? Setiap kebijakan ekonomi tidak akan langsung memberikan hasil secara instan. Rekomendasi kebijakan.
Untuk rekomendasi kebijakannya ada dua, rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk rekomendasi jangka pendek, yang pertama adalah operasi pasar diperlukan untuk stabilkan harga pangan. Yang kedua, penyaluran BLT lebih tepat sasaran. Yang ketiga, stabilitas suku bunga secara bertahap. Untuk rekomendasi jangka panjang, satu, penguatan sektor pangan dalam negeri. Yang kedua, pengembangan dan digitalisasi UMKM. Yang ketiga, peningkatan investasi dan iklim usaha. Rekomendasi ini tidak hanya mengendalikan inflasi, tapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kesimpulannya, tantangan keseimbangan ekonomi, menjaga keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan tantangan utama pemerintah saat ini. Dampak dari kebijakan moneter yang menekan inflasi sering berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Untuk pengelolaan kebijakan fiskal ekspansif harus dikelola hati-hati agar tidak memicu inflasi baru yang merugikan. Untuk koordinasi dan pembangunan berkelanjutan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter penting untuk membangun ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.